Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri, Saya Muhammad Akmalul Hadi. Nama saya Edi Muslikin. mahasiswa dari UIN Suskario, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan. Baik, video ini kami buat yaitu guna memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu ilmu reproduksi ternak, yang mana nantinya dari kelompok kami akan menjelaskan materi tentang kegagalan reproduksi ternak. Yang akan kami jelaskan yaitu pada ternak sapi perah. Agar tidak penasaran, sebelumnya akan kami perkenalkan siapa-siapa saja nanti akan menjelaskan tentang materi kegagalan reproduksi ternak, yaitu keberhasilan reproduksi tentu akan sangat berpengaruh kepada peningkatan populasi ternak perah. Namun kondisi di lapangan ditemukan bahwa para peternak banyak menyumpai berbagai kasus ataupun gangguan yang terjadi pada sapi perah tersebut, yaitu dengan adanya fertilitas pada indukan yang masih sangat rendah. Penanganan permasalahan pada sistem reproduksi ternak umumnya pada peternak masih kurang dalam pengawasan ataupun penanganannya. Jadi banyak daripada peternak itu lebih memilih kepada untuk menjual ternak tersebut. Baik, langsung saja kami akan bahas yaitu apa-apa saja ataupun macam-macam gangguan yang terjadi pada reproduksi ternak tersebut, yang akan kami jelaskan satu persatu. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam gangguan reproduksi pada ternak. Langsung saja, untuk penyakit yang pertama pada gangguan reproduksi pada ternak yaitu fungsi ovaria adalah suatu keadaan di mana ovarium kurang berfungsi yang ditandai dengan tidak munculnya birahi, dan umumnya sering terjadi pada sapi setelah beranak atau sapi darah yang kondisi tubuhnya rendah atau sapi-sapi yang kurus. Ovarium atau indung telur sapi yang mengalami hipofungsi ovaria pada umumnya tidak berkembang. Palpasi perektual akan teraba licin dan pipih. Penyebab hipofungsi ovaria karena adanya gangguan hormon, yaitu terjadi penurunan sekresi releasing hormone atau GnRH oleh hipotalamus, diikuti menurunnya hormon kekurangan pakan baik kualitas ataupun kuantitas. Repeat breeding adalah sapi yang mempunyai siklus estrus normal dan sudah dikawinkan lebih dari 3 kali, namun belum bunting. Penyebab dasarnya adalah karena kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini. Repeat breeding sebetulnya bukan merupakan suatu kasus, tapi suatu gejala dari suatu kasus. Kemampuan dokter hewan di lapangan untuk menentukan kasus-kasus tersebut sangatlah penting agar terapi yang dilakukan bisa lebih tepat. Kesalahan dalam menentukan diagnosa dengan gejala repeat breeding dapat mengacaukan terapi yang diberikan sehingga hasilnya tidak maksimal. Korpus luteum persisten adalah suatu keadaan korpus luteum tetap ada atau persisten dalam jangka waktu yang lama disebabkan adanya gangguan terhadap produksi dan pelepasan prostaglandin dari endometrium yang ditandai dengan anestus atau sapi tidak menunjukkan birahi. Korpus luteum persisten sebetulnya merupakan suatu gejala dari adanya gangguan pada endometrium atau uterus dan bukan merupakan kasus gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi yang ditandai adanya CLP dapat berupa endometrius klinis, biometra, mumifikasi, dan macerasi fetus. Terapi untuk mengatasi adanya CLP
adalah tergantungnya pada penyebabnya. Jika disebabkan karena maserasi fistus, penanganan yang paling baik adalah dengan operasi. Silent head adalah suatu keadaan sapi yang tidak menunjukkan gejala estrus yang jelas, dan jika dilakukan palpasi rektal teraba ada aktivitas ovarium seperti adanya korpus luteum atau folikel. Peternak tidak akan pernah mengetahuinya jika sapi memiliki. Sedangkan dalam keadaan estrus, seorang dokter hewan yang sudah mengalami akan dengan mudah menentukan silent head, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rektal. Terapi silent tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika ditemukan adanya korpus luteum, sebaiknya langsung diinjeksi prostaglandin. Pemberian mineral, vitamin, ADE dan hormon GnRH akan mempercepat kesembuhan silent head. Wilayah puberti itu kondisi di mana salah seekor ternak itu terjadinya keterlambatan dewasa kelamin atau tidak pernah atau belum pernah sama sekali terjadinya dewasa kelamin, meskipun dalam skala ataupun ukuran umur ternak tersebut sudah memasuki atau sudah mencukupi untuk dewasa kelamin. Kejadian keterlambatan dewasa kelamin di lapangan itu cukup tinggi. Salah satunya faktornya kurangnya nutrisi ataupun vitamin. Faktor lain yang dapat berpengaruh yaitu pada sistem perkawinan. Mungkin secara sistemnya ternak tersebut melakukan perkawinan secara inbreeding. Tentunya hal itu juga menjadi faktor dalam keterlambatan dewasa kelamin pada suatu ternak. Endometritis itu merupakan infeksi endometrium, yaitu peradangan uterus yang paling ringan yang terjadi pada ternak tersebut. Biasanya terjadi pada uterus sapi tersebut, yaitu karena adanya terkontaminasi dengan berbagai jenis mikroba selama masa nifas yang terjadi pada ternak tersebut. Adapun penyebab utama dari endometritis yaitu masuknya bakteri melalui proses perkawinan secara IB yang mungkin pada pelaksanaannya tidak steril. Gejala yang muncul yaitu diawali dengan keluarnya leleran pada sapi tersebut yang berbau busuk, dan juga berdampak pada sapi tersebut tidak mengalami estrus. Mungkin itu video tentang kegagalan ataupun penyakit pada reproduksi ternak yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.